proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Gading semua, selamat pagi dan tetap semangat. Jumpa lagi di podcast kami, Odading, obrolan dapur Kelapa Gading. Saya Fitri Sucaningsih, staf program Kecamatan Kelapa Gading, akan menemani di podcast pagi hari ini. Sobat Gading, bulan Agustus adalah momen besar peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh seluruh rakyat Indonesia diperingati kemeriahan menggambarkan kegembiraan dan wujud syukur bangsa Indonesia. Tapi di balik kemerdekaan yang telah kita nikmati selama 79 tahun ini, tidak terpisahkan dengan peran para pejuang bangsa. Mereka bertempur di medan perang dengan penuh peluh dan darah yang hanya bersenjatakan bambu runcing untuk merebut kemerdekaan ini. Dengan tekad dan kerjasama serta ridho Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sobat Gading, hari ini kami mengundang sosok pahlawan pejuang bangsa kemerdekaan yang kebetulan mereka adalah warga Kecamatan Kelapa Gading. Marilah kita sambut dengan salam hormat dua pejuang kita, Bapak R. Subandi dan Bapak Jukri Kusno. Selamat pagi Pak, selamat datang dan terima kasih telah hadir pada podcast kita pagi hari ini. Pak Bandi dan Pak Jutri, kita ngobrol-ngobrol aja ya Pak ya, santai aja ya Pak. Iya ya. Bapak berdua dari Kesatuan, ya kan, dari Kesatuan. Sebelumnya dari mana Pak? Sebelum Purnawirawan. Ya. Jadi saya itu pendaftaran tahun 75. Selesai pendidikan langsung ke tim-tim. Ya. Dari tim-tim di kapal selama 5 tahun. Kemudian pindah di daerah 3 Lantaman Jakarta. Kemudian masuk ke sekolah kesehatan di RSAL Surabaya. Ya. Dengan dapat menyandang perawat. Oh, dari kesehatan juga ya Pak ya, perawat ya. Kesehatan saja. Pak Jutri, bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Saya perkenalkan dulu, mungkin Ya. pepatah mengatakan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jadi jelas nama saya Jutri Kusno. Saya kebetulan masuk di Angkatan Laut, Korps Marinir, itu tahun 76-77. Saya pertama ditempatkan di Batalion 4 Marinir, Landak. Pada tahun 77 akhir, 78, saya mendapat tugas ke Timur Timur Ya. selama kurang lebih 14 bulan. Ya. Di sana tentunya banyak suka duka yang kita alami. Ya. Ini sebelum
kami mendapat kepercayaan dari negara untuk melaksanakan tugas operasional di Timor Timur. Sebelumnya saya juga pernah mengikuti latihan-latihan yang mana latihan itu juga terkait dengan adanya penugasan-penugasan yang akan datang. Ini boleh saya cerita sedikit? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi setelah kembalinya saya dari Timor Timur tahun 79 awal, saya mendapat tugas untuk mengikuti psikotes dalam rangka untuk menjadi calon pengawal pribadi Bapak Presiden RI, dalam hari ini Bapak Harto. Nah, saya kebetulan menjadi walprinya Pak Harto itu hampir kurang lebih 18 tahun. Tahun berapa itu Pak? Dari tahun 81 sampai dengan Bapak lengser 98. Oh iya. Begitu Pak Harto lengser, saya dikembalikan lagi ke Kesatuan, ke Cilandak, sampai dengan tahun 2000 saya MPP, 2001 saya pensiun. Nah, kegiatan-kegiatan setelah pensiun, kebetulan saya juga waktu itu pernah dipercaya oleh warga sekitar yang ada di komplek TNI AL. Saya pernah bergabung di Kelurahan Kelapa Gading Barat ini. Iya. Jadi anggota lembaga musyawarah kelurahan. Iya. Kebetulan 2 periode, eranya Bapak Lurahnya waktu itu Bapak siapa, sama Ibu yang perempuan itu siapa ya? Rasmi kali. Bukan. Pak Wati siapa ya? Iya. Nah, terus diganti dari Pak siapa yang beliaunya habis dapat lurah di sini terus mutasi ke wali kota Jakarta Utara. Iya Pak. Itu saya kira. Bapak kan disebut pejuang veteran, ya kan? Apa arti veteran Pak? Betulnya, Kita pengen tahu ini, kita belum tahu apa itu arti veteran dan mengapa ada timbul pahlawan veteran. Sebetulnya kelahiran 53 kan itu sudah, jadi veteran itu beberapa kategori. Kalau yang namanya pejuang itu kategorinya berebut kemerdekaan dari tahun 45 sampai 50 ke atas. Berarti dia bukan dari BKR, kesatuan ya Pak ya? Oh, pejuang kesatuan juga. Oh. Jadi Badan Keamanan Rakyat. Kemudian timbul ada hanya satu macam itu, satu kategori. Jadi pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau saya ini termasuk pembela veteran, istilahnya pembela negara, Seroja. Saya termasuk. Yang kedua ya saya sebutkan, yang kedua itu pembela Trikora. Waktu itu dengan konfrontasi dengan di Irian Barat. Itu menurut sejarah ya. Iya. Sejarah terjadinya. Kalau saya kan termasuk Seroja gitu. Terus yang ketiga Trikora itu waktu konfrontasi dengan Malaysia apa Singapura ya. Singapura yang Usman Harun. Singapura yang sampai digantung itu. Itu peristiwa Timor Leste? Timor Leste itu ada kaitan dengan timbulnya veteran, pejuang veteran? Ada ya, istilahnya waktu di Timor itu namanya Seroja kan, pembela Seroja, yang istilahnya Seroja itu apa ya, dapat veteran yang disesuaikan dengan masing-masing itu kesatuan gitu. Kesatuan seperti saya dari Angkatan Laut ya, di kapal ya. Kapal bantuan tembak kapal, jadi istilahnya Pak Ismandi dari laut. Ya. Sedangkan Pak Jutri Kisno saya dari marinirnya ya. Jadi ada beda ya Pak ya. Ya beda sedikit. Tapi tetap pejuang bangsa. Ya. Jadi begini, dari pembela ya. Pembela ya. Bukan pejuang. Boleh saya perjelas sedikit? Ya. Antara tugasnya Pak Bandi dengan karena beda korp. Ya. Satu atap tapi beda korp. Tapi beda korp. Ya.
Pak Bandi adalah melaksanakan bantuan tembakan dari tengah laut. Dalam hal ini Bantuan adalah kapal. tembak kapal. Tembakan kapal. Kalau saya langsung terjun tempur darat, operasi darat. Iya. Nah, dari situ tentunya ini banyak suka duka yang kami alami. Sekalipun kita ini dalam satu atap marinir, pada saat operasional di sana itu karena dalam keadaan chaos yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, sehingga dari saudara-saudara tua kita itu, dalam hal ini adalah Angkatan Darat, banyak personilnya yang gugur, sehingga saya sendiri pun akhirnya BKO ke Kostrad. Ya, selama kurang lebih 7 bulan saya BKO ke sana. Ya, karena itu menutup kekurangan personil yang mereka gugur di dalam medan perang. Nah, terus masalah yang disebutkan tadi, veteran tadi, memang veteran ini ada beberapa kategori. Ada veteran pembela, ada veteran kemerdekaan di era tahun 45 sampai dengan 50 sekian. Terus ada veteran Trikora, ada Seroja. Berarti banyak dulu. macam veteran gitu ya? Ada 4 Bu, ada 4 macam veteran, termasuk sekarang tambah lagi veteran. Ada kategori-kategorinya veteran itu. Antara pejuang dengan pembela itu emang berbeda. Beda masanya. Beda karena beda masanya. Ada cuma langka. Tapi langka, iya. Itu zaman dulu kali ya. Iya. Apa ada rasa takut Pak waktu lagi di medan perang? Bapak sudah menikah waktu masih belum? Masih lajang. Kalau saya belum waktu itu. Iya. Waktu 76 kan saya berangkat ke tim itu 76 bulan Maret. Ada rasa takut nggak Pak? Dalam karena kita udah digembleng ya Pak ya, dalam angkatan itu ya Pak ya. Ya nggak tahu kalau di Medan, kan seolah-olah ya di komando juga sama aja. Tujuan kita untuk merdeka, merebut kemerdekaan ya Pak ya. Iya. Nah, setelah veteran ini kegiatannya apa nih Pak? Setelah veteran itu, selama itu terakhir dari Purna kita kan dapatnya mulai dikenakan veteran itu, dapat veteran itu tahun 2011. Saya mengusulkan tahun 2008, keluarnya 2011. Tuh. Pak Bandi kegiatannya setelah menjadi veteran? Setelah menjadi veteran ini ya pernah di Doko Jabahari. Pak Jutri Krisno? Setelah purna dari marinir, veteran, pertama saya pernah diminta Pertamina. Nah, saya kebetulan di Pertamina juga cukup lama, kurang lebih hampir 9 tahun. Saya di situ kebetulan diberikan kepercayaan. Dikaryakan lagi ya Pak ya? Kalau dikaryakan sebenarnya tidak ada istilah difungsi. Karena pada saat saya aktif di marinir, kebetulan saya di bagian intelijen, saya selalu katakanlah observasi di lapangan. Ya, akhirnya pas kebetulan ada anggota marinir yang inset di Pertamina Pusat, saya ketemu sama CMAD. Waktu itu Pertamina Pusat yang di Gambir. Saya ketemu CMAD waktu itu. CMAD-nya Bapak Jamrikul, beliaunya orang dari Padang. Saya ditanya sama Pak Jamrikul, Pak Jutri kira-kira pensiun tahun berapa? 1 tahun lagi saya mungkin mau. Minat enggak? Bergabung di Pertamina. Berminat, tapi kan tidak semudah. Saya harus istilahnya harus mengakhiri masa. Iya Pak. Beliaunya akhirnya memutuskan kalau memang Pak Jutri siap untuk bergabung di Pertamina, nanti saya bisa Pak. Oke, ya, waktu itu sudah mendekati TMPP, saya menghadap komandan mengizinkan. Saya langsung menghadap lagi ke Pak Jamrikul. Akhirnya saya masuk di Pertamina, tidak serta-merta kita langsung istilahnya bekerja di situ, tidak. Ternyata di situ saya ada beberapa pekerjaan yang harus kita selesaikan, yang mana pekerjaan itu yang selama ini belum pernah saya laksanakan. Di antaranya adalah proses-proses masalah yang maaf. Oh iya, karena tuh kita kan Bapak kan dari angkatan istilahnya Pak ya. Jadi enggak disekolahkan dulu. Disekolahkan di Bandung, sekolah penyidik sama PAP. Selama 4 bulan. Iya Pak.
Setelah kita merdeka nih Pak ya, Ya. apa arti kemerdekaan buat Bapak? Kemerdekaan menurut saya nih Bu, Iya. ya, menurut saya Menurut kemerdekaan Pak adalah Jutri sebuah kebebasan. Kebebasan kita untuk menentukan langkah-langkah ke depan kita. Bagaimana kita dengan catatan kita tidak melanggar koridor-koridor yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu tentunya. Tetapi kita sendiri sebagai warga negara pun juga tidak serta-merta apapun yang diputuskan oleh pemerintah. Bukannya kita pelan mentah-mentah tidak. Tentunya perlu kita renungkan, kita telaah kira-kira masuk di akal apa enggak. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan golongan. Karena apa? Karena biarpun bagaimana, veteran adalah mantan-mantan TNI yang mana mereka harus ya boleh dikatakan berdiri keluarga. Iya, koridor ya Pak, Koridor. 5 koridor yang Iya. ada. Jadi ya kalau namanya kemerdekaan itu sebetulnya kalau kita simpulkan ya kebebasan. Iya. Tapi kebebasan itu tidak serta-merta kita bisa berbuat Semena-mena. semena-mena. Ya. Itu tetap ada Kebebasan yang tidak semena-mena. kebebasan kita. Dan menurut Pak Bandi, Kalau menurut saya itu memang kebebasan untuk bernegara ya, istilahnya bermasyarakat. ya, Bermasyarakat dari belenggu penjajahan kan itu untuk kita ini. Terus yang keduanya dengan mengikuti undang-undang dasar dan apa ya yang sesuai dengan undang-undang dasar lah. aturan-aturan yang ada Aturan-aturan yang ada. di negara ini. Itu aja. Jadi kebebasan yang berdasarkan aturan-aturan yang ada di negara. Iya. Karena Bapak. sebagai warga negara kembali dari Iya. rakyat. untuk Karena ada di rakyat. undang-undang ya Pak ya. Ada undang-undang. Hmm. Ya. Ini Pak, sekarang kita udah merdeka selama 79 tahun. Pesan apa untuk pemuda sekarang untuk mengisi kemerdekaan di area sekarang? Di era Kalau ya, sekarang. terima kasih. Kalau untuk saya mengisi kemerdekaan untuk pemuda-pemudi sekarang itu ya kita jangan sampai terlena di dalam beribadah pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama ya Pak ya. Pertama, Dasar dari semua apapun itu. semua golongan jangan sampai hilang. Anu, Karena sekarang ini kan istilah zaman apa ya digital. ya, tetap Kadang-kadang harus kita- dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Nah, Esa. jadi sebagai orang tua Jadi- kita juga mengikuti Iya, jadi langkah kita diatur dalam agama. Jangan sampai kita terlalu Betul. jauh dari agama. Iya, itu aja. Pak Jurikis, Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak jauh beda. iya, Seperti itu pemahamannya. Cuma di sini perlu dipertegas bagaimana pemuda-pemuda generasi sekarang ini harus bisa melangkah lebih bagus. Tentunya mereka harus punya wawasan yang luas. Ya. Tidak serta mereka ini hanya katakanlah kalau orang Jawa bilang anu berikut. Jadi apa ramenya. Jadi harus punya prinsip yang kira-kira prinsip itu adalah ada dasarnya dan ada kepentingan untuk bangsa dan negara. iya. Bagaimana caranya ya? Paling tidak belajar yang baik. Jangan sempat istilahnya terobsesi dengan perkembangan teknologi yang akan menjumuskan pemuda itu. Iya. Jadi mengisi kemerdekaan ini untuk pemuda itu harus berdasarkan agama, Agama dilandasi dengan agama yang kuat, dan mempunyai prinsip sebagai pemuda untuk mengisi kemerdekaan sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Pak Jutri Kusno dan Pak S. Bandi. Ya. Bincang-bincangnya kita akhiri. Oh, sudah. salam veteran. Salam Merdeka. veteran. Merdeka. Merdeka. Demikianlah Sobat Gading. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh veteran kita Pak Jutri Kusno dan Pak S. Bandi kita ambil manfaatnya. Dan semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Fitri Sucaningsih mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gading, jangan lupa saksikan Odadi di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading @gadinggov210.
Dan juga kunjungi website Kecamatan Kelapa Gading www.gadinggov.com untuk melihat program-program Kecamatan Kelapa Gading. Dan untuk melihat aktivitas harian Kecamatan Kelapa Gading, kunjungi Instagram kami Kecamatan Kelapa Gading @gadinggov. Demikian dan terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Semoga tetap jaya. Jaya. Saya Jaya. merdeka.